Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah ma ba'dah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil karam wa jumlatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kana min syarri haradin wa qawlihi fi tabi'in khususan rohim alaikum wa Syekh Hajar al-Asqalani bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu. Halaman 20. 3 baris dari bawah. Wal maqalatur rabi'atu, dan maqalah yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kawakib, bintang-bintang. Kawakib itu bintang-bintang, jamak dari kata kaukabun. Amanun, pertanda aman. Li ahlis samai, untuk penduduk langit. Fa'idzan tasarat, apabila bintang itu rontok, berkencar. Itu bahasanya? Buyar. Tafarraqat al-kawakibu, artinya buyar itu bintang-bintang. Bertaburan bisa juga. Yes, pokoknya mocar-macir, berantakan. Apa lagi? Mocar-macir, berantakan, dan lain-lain. Hancur. Kanal qada'u, maka terjadilah ketentuan Allah, al-haq ay al-hukmul ilahi, artinya ketetapan Tuhan, ala ahlis samai, kepada penduduk langit, minal infitor, nyatanya pecah, wa toyi, dan berlipat, wa mautil malaikati, dan kematian malaikat. Malaikat mati ternyata ya. Berarti kan semua planet ada penduduknya ya? Ya ada. Ada ya? Ada. Cuman karena keterbatasan kita tidak bisa mengetahui. Fiha, di langit tersebut. Wa ahlu baiti ay dzurriyyati, wa ahlu baiti, dan keluargaku. Artinya keluarga Nabi. Nah, siapa itu keluarga Nabi? Secara nasab keluarga Nabi ya anak, cucu, keturunan terus ke bawah sampai sekarang. Itu secara nasab. Tetapi secara yang lain, dalam keterangan kitab Ghayatul Muna itu ada keterangan kullu taqiyyin ahli. Kullu taqiyyin, setiap orang yang bertakwa itu ahli, keluarga. Jadi orang yang bertakwa diakui oleh Rasulullah sebagai keluarganya. Bukan berarti keluarga secara nasab. Nah, kayak kita ini misalnya menyebut kami keluarga besar Villa Mahkota Indah. Nah, ini kan namanya keluarga. Kami keluarga besar dari jamaah Mushola Kanzul Arsh, ya keluarga. Tapi bukan secara nasab. Amanun, itu pertanda aman, li ummati, untuk umatku. Fa idza zalla, apabila ahliku itu udah menghilang. Ahlu baiti, yaitu ahlu baitku, kanal qada'u ala ummati, maka terjadilah ketentuan atau ketetapan kepada umatku.
Berupa apa itu? Min zuhuril bid'ah, nampaklah berbagai macam kebid'ahan, macam-macam bid'ah. Kemarin sudah kita bahas waktu ngaji malam Selasa, malam Rabu. Wa ghalabatil ahwa, dan terkalahkannya oleh hawa nafsu. Orang sudah banyak yang terkalahkan oleh nafsunya. Orang itu kalau nafsu nggak mungkin bisa hilang. Wong nafsu itu kelengkapan hidup kita. Tapi kita ini diperintahkan untuk menundukkan nafsu, bukan untuk mematikan nafsu. Kalau nafsunya mati malah bahaya. Melihat bininya ya lemes, ya enggak ada nafsu. Ya melihat kopi ya enggak semangat, enggak ada nafsu. Melihat soto ya enggak ada nafsu. Ya nafsu itu diarahkan, dikendalikan ke jalan yang dibenarkan oleh syariat. Wahtilafil aqaid, dan perpecahan akidah. Mulai timbul berbagai macam aliran. Kalau habis di dispenser saja. Wa zuhurir rum, dan banyak umat yang terjajah. Wa ghairiha, dan lain-lain. Ketika keluarga Rasulullah, keturunan Rasulullah sudah tidak ada, maka akan timbullah hal-hal seperti itu tadi. Wa ana, dan saya yang dimaksud tentu Rasulullah. Amanun, sebagai tanda aman, li ashabi, untuk para sahabat. Fa idza dhahabtu, dan ketika saya pergi, ai mutu, artinya mati. Kalau orang sini mati itu saru, pos apa? Saru Indonesia apa? Nggak sopan. Misalnya Pak Mansur, warga sini ada yang meninggal, beliau nyaring, innalillahi, telah mati. Ayam, sombong amat mati. Nah, padahal di sini Rasulullah aja disebutnya mati. Wa idza mutu, dan ketika saya mati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bukan wa meninggal ya. Itu artinya setiap daerah itu punya kesopanan, standar kesopanan yang berbeda-beda. Kalau kita orang Indonesia ini kalau ketemu salaman itu tanda sopan. Tapi kalau ketemu megang pala, ngomong ya. Tapi di daerah lain justru malah kalau belum dipegang kepalanya belum tanda sopan, belum tanda akrab. Kalau kita orang Indonesia ketemu pegang pala, yang berani megang pala kita kan cuma anak, cucu, sama tukang cukur kan ya. Lah ya anak, cucu, orang tua, sama tukang cukur. Orang lain tahu-tahu pegang pala lu bacok-bacok aja. Kayak mitrain gua aja lu. Nah, ini berarti itu kan standar kesopanan itu beda-beda. Di satu tempat mungkin disebut sopan, di satu tempat lain mungkin tidak, bahkan sebaliknya. Wa idza dhahabtu, dan ketika saya sudah tidak ada alias wafat, kanal qada'u ala ashabi, maka akan terjadilah ketentuan kepada para sahabatku. Nyatanya minal fitani, dengan berbagai macam fitnah, wal hurubi, dan peperangan, wartidadi manirtad, dan murtadnya banyak orang, wahtilaful qulubi, dan pertentangannya hati. Jadi setelah Rasulullah wafat, itu perselisihan mulai timbul. Perselisihan bukan hanya ontok-ontokan, suara tinggi, enggak, bunuh-bunuhan. Sahabat 4, itu kan yang meninggal wajar kan cuma Abu Bakar. Yang 3, semuanya mati terbunuh. Umar terbunuh oleh Abu Lu'lu'. Ketika beliau akan imami sholat subuh, tusuk. Kemudian ketika pisaunya itu mau dicabut, beliau bilang tunggu dulu, nanti kalau saya udah takbir baru cabut.
Kalau belum takbir terasa sakit, tapi kalau sudah takbir rasa sakitnya hilang. Itu Umar. Kalau kita sholat gigit nyamuk ya loncat aja. Ginjal-ginjal gigit nyamuk. Iya, sholat gigit nyamuk, ginjal-ginjal. Lah sahabat Umar itu dalam riwayat ketika pisau yang nancap di badannya itu mau dicabut, beliau bilang tunggu dulu. Nanti kalau saya udah takbir, udah sholat, baru cabut. Hilang rasa sakit. Kemudian Utsman juga gitu. Utsman meninggalnya misterius, nggak ketahuan, sampai akhirnya timbul peperangan antara sahabat Ali dan Muawiyah. Itu gara-gara berawal dari Muawiyah itu menuntut supaya Ali saat itu sebagai khalifah untuk menuntaskan kasus pembunuhan Utsman. Karena sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak terungkap, akhirnya Muawiyah berontak, akhirnya Ali lengser. Akhirnya Ali terbunuh juga oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anak muda yang hafal Quran, malamnya tahajud nggak pernah berhenti. Yang bunuh sahabat Ali itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Maka nggak ada jaminan orang yang hafal Quran malam tahajud jidat sampai hitam jadi orang baik. Yang bunuh mantunya Rasulullah itu orang Khawarij, namanya Abdurrahman bin Muljam. Itu orang yang hafal Quran. Kita al-hakumut takasur aja kadang nggak hafal. Al-kafirun ya bulat. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Wala antum baheul. Kita nganzalnahu aja kadang ketukar atul sama til ya. Tapi lain mah. Lah iya. Jadi semenjak wafatnya Rasulullah, perselisihan, berbagai macam fitnah itu luar biasa. Dan yang murtad juga nggak sedikit. Begitu Rasulullah wafat, banyak orang yang murtad. Maka ketika Abu Bakar ditunjuk sebagai khalifah, maka yang dituntaskan dulu adalah orang-orang yang membangkang membayar zakat dan orang-orang yang murtad. Itu semenjak meninggalnya Rasulullah. Maka kadang ada orang-orang yang baru hijrah, wah enak di zaman sahabat, enak gimana? Di zaman sahabat itu saling bunuh-bunuhan. Ini ya Rasulullah sendiri yang bilang kok. Beliau bilang, "Faidza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi." Ketika nanti saya wafat, maka akan terjadilah huru-hara di antara para sahabat. Sampai antara istri Rasulullah Aisyah dengan Ali mantunya perang. Dengan terkenal dengan namanya perang Jamal, karena kedua orang ini sambil naik unta. Itu huru hara itu terus sampai sekarang. Makanya nggak heran kalau sesama Muslim saling. Kalau di kita ya paling cuma ontok-ontokan, paling diangkat dari gitu dong Pak Mansur ya. Iya, paling gitu doang. Dibahas lah. Makanya orang Indonesia itu masih sabar-sabarnya orang. Lah kalau orang Arab macam-macam ya pedang keluar. Ketika Rasulullah wafat, sahabat Umar itu kan dikabari, Nabi Muhammad meninggal. Umar langsung pedang cabut. Siapa yang bilang Rasulullah wafat akan saya penggal leher? Yang nyarin orang meninggal mau dibunuh. Kalau zaman kita paling kan cuma mulut-mulut doang. Ketemu orangnya juga nggih, Mas. Nggih. Enggak ada orangnya, wah. Begitu ada orangnya ya nggih. Jadi itu hebatnya orang Indonesia. Ilmu soang bisa. Ilmu soang. Ilmu soang. Tahu nunduk-nunduk. Meneng sombong. Kalau di depannya mah nunduk, begitu lawannya mandek sono sombong. Pak Haji nih. Gara-gara Pak Haji nih ilmu soal. Awal bahasa. Ayam molok. Itu fitnah peperangan yang terjadi setelah Rasulullah wafat. Dan ini memang real kejadiannya seperti itu. Mau gimana lagi? Terus kita sikapnya gimana wallahu alam? Kita ya pokoknya menganggap semua sahabat itu baik, masalah perselisihan itu urusan lain. Wal jibalu, dan gunung-gunung
Amanun pertanda aman li ahlil ardi untuk penduduk bumi. Fa idza dhahabat maka ketika gunung itu hilang. Ai al-jibal gunung kana qada'u ala ahlil ardi maka akan terjadi musibah kepada penduduk bumi. Ini real nyata di kampung saya itu di daerah Sukolilo yang daerah mau arahnya Mas Darmadi, Mas Eko, Pak Eko. Dulu itu konon cerita orang tua belum pernah terjadi banjir, tapi semenjak bukit-bukit itu jatinya habis. Hampir tiap tahun terjadi banjir, asal diliput di TV Pati banjir di daerah situ. Padahal di gunungan itu. Nah ini ya karena gunungnya udah hilang, udah gundul, maka ini Rasulullah bilang padahal di Arab itu kan daerah kandus gitu. Itu beliau sudah tahu begitu. Kalau gunung itu udah rusak maka ya musibah. Padahal dulu Rasulullah tinggalnya di daerah gurun pasir kan gitu. Kok sampai bisa memprediksi akan terjadi di daerah-daerah yang bukan daerah Rasulullah tinggal. Ya, kalau bukan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bahwa beliau itu berbicara bukan hanya karena akalnya, bukan karena nafsunya, tapi memang karena bimbingan wahyu. Ya, kalau enggak ya enggak mungkin aja. Sekarang kayak Arab banjir. Ya, karena udah alamnya udah dirusak ya. Kalau kata Edith ya tanyakan pada rumput yang mulai bosan. Gimana Pak Idris? Bersahabat dengan kita. Kayak Pak Jamal. Pasar saya tadinya gunung ya. Sekarang udah lapang. Apa? Gimana enggak hancur? Lapang. Wal maqalatul khamisatu dan maqalah yang kelima an Abi Bakar As-Siddiq dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan nama asli. Nama aslinya Abu Quhafah. Quhafah. Nama aslinya itu Abu Quhafah. Dia disebut Abu Bakar. Bakar itu artinya perawan. Salah satu-satunya istri Rasulullah yang dinikahi dalam keadaan masih perawan, yaitu putrinya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar langsung disebut dengan bapaknya perawan, Abu Bakar. Nama aslinya Abu Quhafah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annahu qala, bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda, Abu Bakar mengatakan, arba'atun, ada 4. Minal hisali, dari satu keadaan, tamamuha, kesempurnaan 4 keadaan itu, bi arba'atin, dengan 4 minal umuri, dari berbagai macam urusan. Ada 4, akan lebih sempurna kalau ditambah dengan 4 itu lagi. Makalah ini kan bab ini isinya nanti 4 poin. Tamamus sholati, sempurnanya sholat, bisa jadatai sahwi, dengan 2 sujud sahwi. Ini sujud yang dilakukan 2 kali sebelum salam, setelah bacaan tahiyat. Sebab-sebab sujud sahwi itu banyak sebabnya. Kalau di kitab Safinatun Najah, kitab yang kecil ini, itu ada 4 yang menyebabkan kita ini sujud sahwi. Ini saya bacakan di kitab ini. Walaupun kitab kecil tapi isinya mantap. Ini kan makan dari kitab Asifah yang kita ngaji setiap malam Rabu. Kemarin aturan ya, cuman istrinya padam ya, ngajinya pindah pinggir sawah. Karena ini sangat penting. Setiap hari kita kadang terjadi itu, cuma nggak tahu kita harus ngapain. Asbabus sujud sawi, sebab-sebab sujud sawi arbaatun, itu 4. Al awalu, yang pertama, takubatin min abadi sholat, meninggalkan sunnah abad di dalam sholat. Sunnah abad dalam sholat itu kan ada rukun, ada sunnah. Rukun itu kalau ketinggalan batal sholatnya. Kalau sunnah ada 2 jenis. Ada namanya sunnah abad,
ada namanya sunnah hayat. Sunnah abad itu kalau ketinggal maka diganti dengan sujud sahwi. Lah yang termasuk sunnah hayat itu pertama tahiyat awal. Kemudian tahiyat awal maksudnya bacaan tahiyat awal. Yang kedua duduknya tahiyat awal. Tahiyat awalnya ingat, cuman bacaannya lupa. Blank lagi, pikiran lagi nggak karuan. Ingat ini duduk ini. Rakaat kedua kan tahiyat awal kan. Cuman bacaannya apa? Menang wae maca apa iki? Rabbil firli warhamni. Bukan. Ya, kemudian karena kelupaan ya udah akhirnya dia berdiri. Dan nanti itu ganti dengan sujud sahwi. Kalau duduknya ingat ya, dia duduk. Nah, kalau duduknya nggak ingat, bacaannya ingat ya nggak mungkin lah ya. Yang kedua kunut. Tadi sujud tahiyat awal dan duduk dan bacaannya. Kunut berdiri dan bacaannya. Sami Allahu liman hamidah. Ingat nih udah ngangkat tangan, cuma lupa bacaan kunut. Allahumma apa ya? Biasanya kalau jamaah di musola kan tinggal amin. Amin. Nah, ini sholat sendiri di rumah. Udah sami Allah, udah angkat tangan. Allahumma. Kebetulan makmumnya istri kelamaan. Akhirnya Allahumma lakasumtu. Udah buka bareng-bareng dah. Kunut dan berdirinya atau bacaannya. Maka nanti kalau itu ketinggalan diganti dengan sujud sahwi. Itu sunnah abad. Nah ini saya nanya, kalau misalnya kita mampu ikutin aja gerakan imam terus ya. Misalnya nih imam kan lupa nih bacaan kunut. Nah dia karena emang lupa, akhirnya apa terakhir dia sujud sahwi. Ya, kita ikuti. Mampu ngikutin tetap. Ikuti. Ada ngikutin. Ya kita ikuti. Kalau kita sebagai makmum itu wajib mengikuti imam. Kalau imamnya kunut kita kunut, kalau imamnya enggak kunut jika kita enggak usah kunut. Misalnya kita sholat di masjid tertentu yang enggak pakai kunut, kok imamnya sallallahu alaihi wasallam langsung sujud, kita enggak perlu kunut sendirian. Allahumma hdini fiman enggak perlu. Enggak perlu. Kalau imamnya tidak kunut, maka tidak perlu kunut. Karena kunut itu sunnah, mengikuti imam itu wajib. Maka yang dimenangkan mengikuti imam. Ini dari kalangan salafi. Itu saja terjadi perbedaan pendapat. Misalnya seperti kalau kayak Yazid Jawas, hitam orangnya nggak pernah senyum gitu. Itu pokoknya nggak ada kunut itu nggak ada. Tapi kalau yang misalnya kayak Ustaz Firanda, beliau bilang kalau memang kita sendiri, ini faktanya dia ya kita nggak kunut. Tapi kalau kita makmuman yang imamnya kunut, ikuti kunut. Itu orang salafi sendiri loh yang ngomong, cari di dunia banyak. Itu yang jidat hitam mau ngelawan 140. Nah iya yang Firanda ya sama pasukan jidat hitam, cuman Firanda itu orangnya lebih terbuka. Sehingga dia bilang kita ngikuti imam itu wajib, tapi kunut itu tidak wajib. Maka yang wajibnya kita ngikuti imam. Kalau imamnya kunut ya kunut, tapi kalau imamnya enggak ya enggak. Makanya kalau imamnya misalnya itu tadi ya ngikuti imam, kecuali kalau kita tahu imamnya itu melakukan yang membatalkan sholat, kayak kemarin waktu hari apa itu? Waktu hari Selasa ya. Nah, kalau kita tahu imamnya batal, yo jangan diikuti. Kita tahu imamnya batal, kita niatnya mufaroqah, memisahkan diri dari jamaah. Nah, kayak kemarin saya contohin, misalnya imamnya lupa baca Fatihah, langsung baca al-haqumut takasur, kita udah diingetin masih malah ganti wal asri, ingetin lagi ganti. Nah ya udah mufaroqah, misah dari jamaah. Kalau yang ada perlu diteriakin, woi Fatihah woi. Lu udah maju kan? Subhana man la yanamu wala yasbud. Itu bacaan resminya. Kalau seandainya itu nggak hafal ya cukup baca subhanallah boleh. Ataupun nggak baca nggak apa-apa. Yang penting kan sujudnya bukan bacaannya. Kalau hafal subhana man la yanamu wala yasbud.
Kalau nggak hafal ya subhanallah. Kalau nggak hafal semua wis menang baik. Yang penting sujud 2 kali. Lah kalau sujud sahwi juga lupa gimana? Ditanya kok balik tanya. Misalnya nih, tadi lupa nggak tahiyat awal atau lupa nggak kunut. Begitu udah tahiyat, langsung assalamualaikum, assalamualaikum. Udah selesai semua baru oh iya, tadi lupa. Gimana? Iya, gitu kalau Iya, selama ini kira-kira pernah ngalami apa enggak? Nah, terus gimana itu? blank udah. Maafin Mbak Im ya Allah gitu. Udah maaf ya maaf. Gimana Pak Idris? Selama ini kalau yang seandainya terjadi gimana? Sujud lagi udah. Sujud lagi. Tapi sudah salam. Lalu luar kan. Udah Nengok ke belakang, mau jawab maaf. udah terlanjur ya. Jamaah kan tahu ya. Itu ayam maaf di belakang, maaf. Itu sih gitu kan. Karena kalau udah ya Allah maafin. Baik gitu. Udah kandung ya. Lanjut. Kalau seandainya kita melakukan satu tadi itu, terus kemudian sujud sahwi, tapi sujud sahwinya juga lupa, ya kan? Ya sudah. Ya baik. Kalau ingatnya itu masih jarak dekat itu artinya kita belum Assalamualaikum. udah salam. Kalau belum salam mah nggak bisa dibahas. Ini setelah salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullah. Oh ya belum sujud sahwi, sujud bener kata Pak Idris. Sujud 2 kali. Tapi kalau udah ganti baju, udah megang las ya. Lagi. Aku udah belepotan. Entar mamu kacau jadi san. Assalamualaikum. Imam begitu lagi. Ya, kalau sudah di luar udah salam, makmum nggak ada kewajiban untuk ikut. Kira-kira ngikutin juga lagi. Udah selesai, salam itu kan batasan udah selesai. Khusus buat imam. Khusus buat dia sendiri yang ragu itu tadi. Imam jangan juga imam. Tetap 2 kali sujud lagi. Ya 2 kali. Nah kalau sholat sajadah itu kan pernah dulu ya. Dia kan sholat sajadah kan harusnya langsung ruku, langsung sujud. Ini ruku gitu. Ya, kalau biasanya yang nggak tahu, kalau tahu nggak apa-apa. Ya, Kalau yang tahu sih ya kalau ikutin imam kan langsung ikut imam. Imamnya nggak tahu ya. Kalau nggak imamnya tahu. Kalau di ruku salah. ya, Jadi akhirnya kan jadi 3 rakaat gitu. ya itu mungkin Pak Haji kemarin cerita itu mungkin yang begitu orang salah paham. Iya. Kemudian yang kedua yang menyebabkan sujud sahwi itu, kalau yang tadi pertama meninggalkan sunnah abaan. Yang kedua melakukan sesuatu yang apabila disengaja batal, tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Apa contohnya? Di dalam sholat kita melakukan sesuatu, kalau disengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya nambah rakaat. Misalnya kita udah rakaat ketiga nih, begitu rakaat ketiga malah lupa. Tadi 2 atau 3 ya? Itu bilang. Nah sering ya. Nah kalau yang ketawa itu biasanya sering. Itu biasanya bikin cicilan. Pikiran mah aneh-aneh lah, macam-macam mau orang mikir mah. Mikir ini ngecat ya biar cepet pakai apa ya Pak Idris ya mikir. Begitu sholat duhur dapat 2, udah 3, aslinya 3 aslinya. Cuman timbul was-was 2 atau 3. 2 atau 3. Maka kalau terjadi was-was seperti itu, ambil yang sedikit. 2, walaupun aslinya sudah 3. Baru kalau baru dapat 2, berarti kan kurang 6, kurang 2 lagi. Berarti kalau di total seluruhnya sholatnya berapa rakaat? 5. Lah kalau sengaja 5 itu batal sholatnya. Sengaja 5 rakaat, tapi kalau nggak sengaja nggak batal, bukan nggak sengaja, memang nggak tahu. Walaupun misalnya nih dia sholat, temennya ada di sebelahnya. Pak Idris keren sholatnya 5 rakaat. Padahal aslinya Pak Idris bingung itu. Itu saya tak bisa kata itu. Nah, Lalu sholat 5 rakaat ya. Itu artinya melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal,
Kalau tidak sengaja tidak batal. Maka kalau itu kita ngeh, maka nanti sebelum salam sujud sahwi. Lah kalau sujud sahwinya lupa semua, ya wis lupa. Tapi kalau ingetnya kok baru assalamualaikum, ya wis sujud. Tapi kalau ingetnya udah bawa VR, bawa galon, muter, mau sok pulang lagi, mau sujud sahwi ya nggak usah. Tapi sesama makmum, seandainya dia ketinggalan satu rakaat tapi terus ikut Salam. tahiyat akhir itu ikut salam. Nah, kita sebagai makmum juga ngasih tahu. Ya, harusnya memang begitu. Harusnya kita ngasih tahu, tapi sholatnya kurang loh. Iya. Nah, ini kita ngasih tahu. Tapi kalau dia iso, ya wis terserah, tugas kita cuma ngasih tahu. Dulu saya sholat asar, yang imam itu pas saya gitu nanya bis. Empat apa itu ya? Itu udah makmum saya langsung jawab 4. Tapi nanyanya udah selesai sholat kan? Assalamualaikum gitu ya. Lah iya berarti kan udah sholat selesai kan? Takutnya baru dapat 3. Kayak kita nggak robek lagi. Nggak bolong. Lah kalau nanyanya udah selesai. Itu yang kedua, menyebabkan sujud sahwi itu kalau melakukan sesuatu yang kalau sengaja batal, enggak sengaja enggak batal. Yang ketiga, orang yang memindahkan rukun bacaan ke yang bukan tempatnya. Rukun bacaan kan kemarin udah saya kasih tahu kan, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, sholawat, salam pertama. Lah, Fatihah itu bacanya ketika berdiri. Lah kok baca Fatihah ketika sujud? Itu namanya kan memindahkan rukun qauli, rukun bacaan ke yang bukan tempatnya. Tempatnya baca Fatihah kan berdiri. Iya. Lah ketika dia sujud kok bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Lah itu nanti ganti sujud. Atau at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Lah itu kan ketika duduk. Lah ketika rukuk kok at-tahiyatul mubarakat. Iya benar sering. Apa, Mbak? Iya benar. Kalau saya Gimana Pak Pardi gimana? Nih, Enggak, jangan ketawa dulu. Saya pernah begitu. Saya juga pernah. Gimana? jadi kalau sholat, pas lagi sholat, pas lagi ini, saya bukannya baca Fatihah, bukannya baca tahiyat malah Fatihah. Pernah itu. Ya itu nanti ganti dengan sujud sawi. Saya belum tahu ya, belum tahu. Terus ini Fatihah awal suka kebablasan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak Pak Pardi tadi gimana? Waktunya Rabbul Firli baca aktif apa? Iya. Ya iya. Kenceng lagi kan. Tapi lebih ini kan baru sujud sekali kan. Iya kan duduk di antara dua sujud. Aturan dia Rabbi firli warhamni, dia malah at-tahiyatul. Oh, saya terbalik, Tar. Lagi tahiyat saya Rabbul Firli. Ya bos, pokoknya patokannya kalau membaca rukun qauli yang bukan di tempatnya, maka itu nanti nambah sujud sahwi. Termasuk itu yang tahiyat awal udah mau assalamualaikum ditanya kalau bisa batal. Nah, kalau itu kan tahiyat awal kan bukan rukun. Bukan ya. Yang rukun itu kan tahiyat akhir. Pokoknya saya ulang lagi, yang rukun itu takbiratul ihram. Takbir yang pertama tuh. Kemudian Fatihah, kemudian tahiyat, kemudian sholawat, kemudian salam yang pertama. Cuma 5 ini loh. Kalau 5 ini kok pindah tempat, maka nanti diganti sujud sahwi. Memang yang paling rawan itu Pak. Aturan Rabbi Firli dia malah at-tahiyatul. Karena duduk posisinya sama kan, sama-sama duduk. Tetapi kalau Rabbi Firli itu duduk di antara dua sujud, kalau tahiyat kan duduk yang setelah dua sujud. Berarti kan tetap memindahkan posisi kan. Kalau memindahkan posisi ya sujud. Memang rawan ya.
tahiyat awal kebablasan itu rawan, cuma nggak masalah kalau itu. Apa ya? Nggak Ya, masalah. biasanya yang sering itu tanggal 15-an itu. Kan saya sholat duhur udah gerah banget, Ilmu soang nih. udah agak cepet, baru tahiyat awal sampai akhir, udah mau sampai akhir, udah mau salam. Ya baru 2 rakaat batin kan, baru terusin lagi gitu. Gak apa-apa ya? Pokok. Yang keempat yang menyebabkan sujud sahwi yaitu menempatkan rukun fi'li, rukun apa itu, rukun yang perbuatan sama di tempat lain atau bahkan menambah rukun. Aturan sujud kan 2 kali. Nah, sering itu sering itu. Tapi malah 3 kali. Iya sering. Saya sering itu. Oh, sering itu. Imamnya kadang imam suaranya pelan saat. Nah, Saya pikir udah lama udah panik. belum. Nah, loh. Iya, imamnya suaranya pelan. Kita di belakang. Itu permasalahan mak-mak yang di sini nih. Ini sering berkali-kali cerita. Kalau traweh kadang imamnya kecil atau mungkin kadang mic-nya ini nggak berfungsi. Iya. Lah kemudian dikirainya mah udah bangun, ternyata belum. Udah. Ya, belum balik lagi. Sering gitu. Rawan juga, rawan. Udah kita batal gitu ya. Terus kita salah imam gitu kan. Lah makanya imam itu kan diusahakan suaranya kencang. Kalau nggak kencang makanya sekarang disiasati pakai mic. Lah kalau yang namanya mic ini yang kadang yo error kan ya. Imamnya suara. Kalau kita laki-laki, apalagi di musola cuma kayak segini, kalau sampai itu ya kebangetan lah ya. Cuman kayak yang di masjid besar, kita kebagiannya di halaman. Kalau Jumatan ya di halaman, itu kan bisa jadi kan begitu. Nah, kalau itu disengaja, maka ya termasuk tadi yang sebetulnya yang kedua tadi. Kalau dia sengaja, tadi kan kasusnya nggak sengaja. Iya, nggak sengaja. Menambah rukun fi'li. Sebetulnya kalau dia tetap bertahan, walaupun dia mendahului imam, ya nggak masalah. Jangan balik lagi ya. Jangan balik lagi. Misalnya kita udah bangun, jangan balik sujud lagi, udah nungguin aja, udah tungguin, masa nggak bangun sih? Nggak tahu kalau imamnya ketiduran. Tapi dengan catatan kita nggak denger gitu kan. Nah iya kan Nggak sengaja. nggak sengaja. Ya. Misalnya ini imam udah bangun, kok belum lama amat. Ya, belum, dia jangan sujud lagi. Ngintip dikit ngintip. Iya, oh belum bangun. Mau begini aja kagak enak, balik lagi ya. Mau duduk sendirian kayaknya nggak enak lagi ya. Lagi Pak Haji tuh, lagi Kagak enak. terakhir apa sih anak kayak gitu ya. Kalau misalkan kuntai gini, Allah terus langsung sujud, kan kadang sering orang yang nggak pernah sholat dulu atau nggak pernah sujud itu terusin aja. Terusin aja. Terusin lagi aja udah. Kalau dia sujudnya udah sempurna, terusin aja. Tapi kalau belum, nggak Kadang apa-apa. kan kebablasan kan ya. Kalau misalnya, ini yang sering terjadi tuh kalau kunut witir. Nah, kunut. Kunut witir, kalau kunut subuh sih insya Allah enggak. Kecuali kalau orang yang baru sholat subuh. Yang kunut witir, itu yang kadang kalau yang perhatiin Bilal sih inget ya. Bilal kan biasanya udah solu sunnatul witri ma'al kunut. Nah kadang kalau Bilal gitu kan kita nggak ngeh. Iya. Nah kemudian ketika imamnya Allahumma hdina, kirain Allahu Akbar. Wah, aku udah tahu. Begitu kita sujud kan sebelah kok nggak sujud, sebelah nggak sujud. Ini lagi kan. Tungguin aja kalau sujudnya sudah sempurna. Tapi kalau belum sujud, balik lagi. Kalau udah megang dengkul gimana lu? Udah nambah 2 kali. Terus dari belakang dijejak. Yang repot itu kalau udah sujud, imamnya kunutnya lama lagi. Udah kelar. Tidur dah. Apalagi kalau kayak model pagi kan ditambahin kan, lama lagi lu sujudnya.
Waduh, udah ngos-ngosan nih kalau udah. Ini saya nama ini lah di masjid saya sering terjadi. Kita kan kalau makmum membeli imam nggak boleh ya. Ya. Itu di sono sering terjadi saat. Jadi yang udah kalingan imam nih, udah sebelah sono udah kalingan imam ya, imam 2 tahun ya. Jadi imam itu Allahu Akbarnya dalam keadaan masih berdiri saat Allahu Akbar. Yang kagak tahu kan begini kan. Ya Udah itu imamnya dulu. ya. Imamnya yang kurang pas juga. Itu sering saya merhatiin saya di belakang imam. Begini. Ini ada saya kitab namanya kitab Nihayatul Zain. Ini kitabnya imam. Itu etika seorang imam dan makmum. Imam itu ketika ia mengucapkan takbir intikal, takbir perpindahan, itu juga dia sudah pindah gerak. Jangan masih diem tapi mulutnya udah Allahu Akbar. Iya, karena masih berdiri Allahu Akbar. Lah imam yang jauh kan udah duluan tuh ya. Misalnya begini, lakum dinukum waliyati, masih begini Allah. Tapi imamnya masih begini, Iya. belum pindah Belum. rukuk. Lah ini imamnya yang Nggak boleh tuh ya. ya bukan sebetulnya bukan nggak boleh, hanya kurang pas. Iya, karena saya perhatiin duluin mulu dia. Duluin mulu. Makanya biar makmum itu nggak ngedahului imam, ketika dia takbir intikal, takbir kan ada takbir ikram apa takbir intikal. Takbir ikram itu takbir yang pertama. Takbir intikal itu takbir perpindahan gerakan. Lah ketika takbir intikal itu imamnya juga ketika dia mengucap Allah jika dia juga udah gerak. Kalau saya malah kadang gerak duluan baru Allahu Akbar supaya makmum nggak mendahului saya. Iya. Karena kalau makmum itu barengi saya aja hukumnya makruh. Makanya sering. Kan yang sempurna berjamaah itu kalau seorang imam sudah sempurna gerak, kita baru gerak. Iya. Maka kalau di Saudi itu kan ada backing vokal Iya. Allahu Akbar. Imamnya udah rukuk, dia baru Allahu Akbar. Baru dia rukuk, itu yang sempurna. Membantu imam. Nah, kenek. Kalau sambung. Iya. Nah, kadang kita baru Allah, imamnya udah duluan. Nah, itu kena hukum makruh. Kalau itu sampai selesai sholat berjamaah dia seperti itu terus, makruh berjamaahnya. Kalau makruh berjamaah itu pahala berjamaah nggak dapat. Ya sama aja dengan sholat sendiri. Itu kalau dia melanggar aturan berjamaah. Tapi yang beresiko itu makmum. Makanya ya kalau yang imam ketika kita Allahu Akbar itu sudah gerak, mulut baru ngucap. Nah, kalau sambil jalan, sampai Allah. ya sambil jalan nggak apa-apa, jangan sampai dia udah ngucap tapi badan masih diem. Dikirain makmum yang di belakang udah gerak, padahal imamnya belum. Sambil gerak Pak Haji, bukan sambil jalan. Dia Allah Akbarnya sampai Jalan soalnya. Akbar gitu. Iya. Ini imamnya di pojokan udah duluin. Nah, makmum yang di pojokan. Pojokan. Karena dia nggak lihat. Nah, pas sama tahiyat tuh San. Tahiyat. Sering kan tahiyat ya. Begitu dia Allah Akbar belum sujud, masih Allah Akbar, ya udah pada sujud. Nah iya itu karena gerakan bacaan imamnya yang mendahului gerakannya. Iya. Seharusnya yo bareng atau bahkan menggerak dulu baru bersuara biar makmumnya itu tidak mendahului. Tapi kalau nungguin sampai misalkan Allahu Akbar baru kita gerak nggak apa-apa kan? Harusnya seperti itu. Imam sempurna sujud kita baru sujud. Imam sempurna rukuk kita baru rukuk. Seharusnya begitu. Seharusnya. Makanya yang pakai backing vokal itu, pakai kenek itu, Iya. bagus itu. Imam kan udah sempurna rukuk kan, baru backing vokalnya Allahu Akbar, baru imamnya ikut rukuk. Bisa kayak kenek Nah. Pak Idris jadi kenek, Pak Idris jadi kenek. Tinggal hitung-hitungan aja. Iya, paruan lah. Saya Iya, 40-60 lah ya. Haji Allah Akbar. Allah Akbar. Emang harus kencang. Nah. Keneknya harus kencang, Nek. Baik, kita lanjutkan. Dilek. Jadi 4 itu akan sempurna apabila ada 4. Yang pertama tadi sempurna sholat itu dengan sujud sahwi. Maksud sempurna itu kan berarti kalau ada kekurangan. Kekurangan itu ada 4 macam tadi kekurangannya. Nah kalau enggak ya sudah perlu, udah lengkap kok. Hina wujudu sababis sujudi, ketika ditemukan sebab-sebab sujud sahwi.
Kalau nggak ditemukan sebab sujud sahwi, ya nggak perlu sujud sahwi. Karena kelil qauli an mahallihi, seperti memindahkan rukun qauli dari tempatnya. Itu tadi kan, rukun qauli yang ada 5 itu tadi kan, kalau dipindahkan dari tempat aslinya maka sujud sahwi. Wadzalika, dan begitu, imma ayyakunal manqul ruknan, itu kalau yang dipindah ruknan berupa rukun. Rukun kan cuma 5 tadi itu. Au ba'don atau sunnah ab'ad. Au hayatan, bisa jadi sunnah hayat. Farruknu, maka yang rukun, yasjudu, maka sujud, linaklihi, karena memindah tempatnya itu mutlakon, secara mutlak. Maka kalau yang dipindahkan itu berupa rukun, maka mutlak sujud sahwi. Wal ba'du, tapi kalau yang dipindahkan itu sunnah ab'ad, seperti aturan kunut itu dibaca setelah i'tidal, malah dibaca pas sujud. Tapi yang dipindah ini kan sunnah ab'ad. Nah, terus misalnya harusnya dia Robbi Firli, malah tahiyat awal. Iya. Kita mendengar sesuatu kalau tertawa itu kadang kan menertawakan diri kita sendiri kan. Saya itu pelakunya begitu. Memang betul. Lah iya. Kalau enggak kita lagi nonton HP, kok kita kok ketawa kayak saya dulu gitu. Cuman nggak berani ngomong, nggak berani ngaku. Pokoknya ilmu soang aja Pak Haji. Apalagi yang ketawa nggak ada suaranya ya. Ya. Mbak. Wal ba'du, kalau itu sunnah abad, ingkana tasyahhuda awalin, kalau itu tasyahud awal, tahiyat awal, kadzalik, begitu juga, artinya yo diganti dengan sujud sahwi. Amal kunutu, adapun kalau bacaan kunut, Allahumma hdini fi man hadait, itu kan sunnah abad. Fa inna qalahu biqasdihi, tapi kalau memindahkannya itu sengaja sajadah, maka sujud. Sengaja, dia sengaja. Ketika aturan Robbi Firli, malah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sengaja, maka sajadah kunut. Au biqasdi dzikri, tapi kalau niatnya itu zikir, fala, maka tidak sujud. Misalnya hafalannya baru kunut, baru Allahumma hdini fi man hadait, kita sujud ya Allahumma hdina fi man hadait, rukuk ya Allahumma hdina fi man hadait. Wong bisanya memang itu. Niatnya zikir, maka tidak sujud sahwi. Wal hayatu, tapi kalau yang dipindah itu sunnah hayat. Sunnah hayat ila Rabbi firli warhamni, itu sunnah hayat. Subhana rabbiyal a'la, sunnah hayat. Baca surat itu sunnah hayat. La yasjudu, maka tidak perlu sujud linakliha, karena memindahkannya. Illa surah, kecuali bacaan surat setelah Al-Fatihah. Kaza, seperti ini, seperti itulah afada Syekhuna Ahmad An-Nahrawi, seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad An-Nahrawi. Ini tentang sujud sahwi. Sehari-hari kadang kita sholat itu pikiran lagi kacau ya. 2 atau 3, 3 atau 2. Tadi sudah tahiyat awal kok belum. Padahal barusan loh, kadang bisa lupa. Karena kepikiran tadi galon di sono berapa ya. Tapi kalau jamaah mah aman ya. Jamaah mah aman. Kalau repot itu yang sendirian ya. Iya. Kalau jamaah kan kita tinggal ikut imamnya ya. Yang kacau itu imamnya. Kalau makmum mah anteng aja. Saya kadang-kadang gitu jadi imam ya. Gitu 3 rakaat bingung nih. 3 apa 2? 3 apa 2 nih? Tinggal tos-tosan aja. Subhanallah, Iya. Jadi imam aja tos-tosan. Enggak ada komentar. Aman. Rasa
kita udah Kamu juga nggak tahu. udah 3 bangun lagi deh. Perasaan Teriak, tiga iya, bangun iya. Atau lagi. kalau kamunya lagi emang kagak juga. Ayo, Nah, wes. sama berarti. Sama-sama kebleng ya. Ini kagak ada musuh itu cuma. Nggak nanya berapa kali tadi ya? Lah, udah aman itu udah. Berarti aman aja Jadi orang. jangan bongkar rahasia ya kan? Udah dibongkar rahasia. Kacau ngomongnya. Lah tadi gua kurang dong. Dua anak kok berapa ya? Ya kan? Kalau nggak ada yang Subhanahu berarti bener. Iya, Kalau ada yang Subhanahu oh berarti salah. Lah kalau diem sama-sama nggak nge. sama-sama lupa. Iya, Pak Haji lupa. Makmumnya juga. Saya mah pasrah sama Pak Haji. Ini gimana tuh pemain Aman gitu? udah. Ya wes. Udah, aman. Tapi kalau dia tahu, ya dia harus ingetin. Kalau ngikuti hadis ada hadis begini. Inna ummati la tastaminu ala dhalalatin. Bahwa sekelompok umatku itu nggak mungkin bersepakat dalam kesalahan. Pasti ada 1 atau 2 orang yang ngingetin. Ya, kecuali kalau cuma 2 orang sama-sama keblengnya. Itu aja loh. Dorong-dorongan. Gara-gara sujud sahwi memang ya kelakuan kita sehari-hari aslinya ya gitu ya. Iya. Apalagi yang sholat duhur, sholat asar, yang kerjaan belum beres. Apalagi habis dimaki-maki sama mandor. Bleng banget itu. Bleng udah. Aduh. Wes. Aturan dicat biru malah dicat merah. Kering itu. Ya Allah, berarti walillahilham. Wa tamamus shaumi ai saumu Ramadan bi sadaqatil fitri, yaitu dengan sedekah fitri atau zakat fitrah. Karena kan kita dalam puasa itu ya pasti ada aja kan kesalahannya atau cacatnya. Mungkin kadang secara fikih tidak cacat, tapi kan secara atasnya bisa cacat. Secara fikih itu ya yang penting batal dan gak batal itu. Secara dohir, fikih itu kan bahasan dohir. Kalau orang puasa makan salah. Nah, tapi kan puasa itu kalau dalam ihya itu kan ada tingkatan. Ada saumul am, ada saumul khos, ada saumul begini. Saumul am, saumul khususil khusus. Kalau saumul am itu puasanya orang awam-awam kayak kita. Yang penting nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri itu nggak batal. Tapi kan diukur dari atasnya. Iya memang dia nggak makan, nggak minum, tapi maksiat jalan. Tapi puasa. Nah itu cacat-cacat di situ itu ditutup, ditambal dengan zakat. Nanti insya Allah disambung pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tos-tosan. Imamnya tos-tos. Imamnya diam, tenang. Kan, nggak ada